Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Danu, Tina, Tio, Iqbal. Baiklah, hari ini hadir semua ya. Baik, apakah masih ada yang ingat pembelajaran kita pada minggu kemarin? Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang kekayaan alam bangsa Indonesia. Kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alam saja, melainkan kondisi penduduk yang saat ini sekitar 254 jiwa penduduk. Penduduk tersebut tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau memiliki kebudayaan, ras, suku, agama, dan golongannya masing-masing. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu karakteristik geografis Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah agar kalian mampu mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim. Nah, sebelumnya coba kalian amati ini itu gambar jembatan apa? Iya, ini merupakan gambar jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu berada di Selat Madura. Nah, Pulau Madura masuk dalam Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, secara geografis Pulau Madura terpisah dengan kabupaten-kabupaten lain di Jawa Timur. Madura merupakan pulau yang tersendiri dan terpisah dengan Pulau Jawa. Untuk mencapai Pulau Madura harus melewati Selat Madura. Namun, sekarang berkat kemajuan perkembangan nasional telah dibangunlah jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura dan menghubungkan Surabaya dengan Madura. Dengan demikian, untuk mencapai Pulau Madura bisa melalui perjalanan darat. Nah, sekarang coba kalian lihat peta negara kita, negara Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Sebelumnya nih, Ibu mau tanya, apa ada yang tahu apa itu negara maritim? Nah, negara maritim adalah negara yang memiliki perairan yang luas. Hampir 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan. Antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya disatukan oleh laut. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim menyimpan potensi yang besar dalam bidang ekonomi, bidang sosial, budaya, transportasi, dan lainnya. Nah, anak-anak, coba kalian lihat gambar ini. Ini merupakan gambar potensi-potensi kekayaan laut yang dimiliki oleh negara Indonesia. Di Laut Indonesia memiliki ikan yang sangat banyak, mutiara, terumbu karang, dan juga tumbuhan. Tumbuhan di sini yang sering dijadikan penghasilan atau sumber daya alam yang kita manfaatkan adalah rumput laut. Nah, anak-anak, potensi tersebut dapat menjadi modal
negara Indonesia dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat negara Indonesia. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak sekali keuntungan bagi bangsa Indonesia. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan masyarakat Indonesia melalui kekayaan laut. Sekarang Ibu mau tanya nih, coba kalian sebutkan apa saja pekerjaan yang bisa memanfaatkan sumber daya kekayaan laut. Apa ada yang tahu? Nah, pekerjaan yang bisa memanfaatkan sumber daya kekayaan alam laut Indonesia diantaranya adalah nelayan, pedagang ikan, petani garam, petani rumput laut, budidaya kerang mutiara, usaha pariwisata, jasa pelayaran, dan pertambangan minyak. Nih, Ibu punya contoh-contoh gambar pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam kekayaan laut Indonesia. Nih, tadi ya, yang ini nelayan, pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam laut negara Indonesia. Yang kedua nih, ada pedagang ikan. Terus yang ini petani garam, dan ini adalah petani rumput laut. Itu semua bisa dilakukan dengan memanfaatkan kekayaan alam laut Indonesia. Yang selanjutnya ada pertambangan minyak, terus budidaya kerang mutiara, lalu pelayaran, dan kemudian pariwisata. Nah, itulah tadi macam-macam pekerjaan yang dapat memanfaatkan sumber daya kekayaan laut negara Indonesia. Nah, selanjutnya adalah beberapa dampak yang dapat diakibatkan karena letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Nah, dampak yang pertama yaitu komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga negara Indonesia ataupun warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Yang kedua, terjadi pencampuran, pembauran, dan peleburan nilai-nilai antar pulau dan ataupun antar negara juga bisa terjadi. Yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun dari negara lain. Dan yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, selain dampak-dampak yang tadi, terdapat juga dampak positif dan dampak negatif yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Nah, dampak positif dari letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan itu ada 5. Yang pertama, dilalui jalur perdagangan dunia. Yang kedua, kaya akan sumber daya alam laut. Dan yang ketiga, memiliki keragaman budaya. Keempat, memiliki potensi wisata bahari, dan yang kelima, keberagaman sumber daya manusia. Dan untuk dampak negatif dari letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim memiliki 4 dampak, yaitu yang pertama, tidak meratanya potensi alam. Yang kedua, tidak meratanya pembangunan. Yang ketiga, sulitnya pengawasan wilayah. Dan yang keempat, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia.
Nah, itulah tadi penjelasan dari karakteristik geografis bangsa Indonesia. Nah, apakah sekarang anak-anak ada pertanyaan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah negara Indonesia itu memiliki begitu banyak keragaman kekayaan, baik dari kekayaan sumber daya laut maupun darat ataupun yang lainnya. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mampu untuk menjaga dan melestarikan kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia agar bisa terus terjaga dan tidak punah. Nah, anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Dan Ibu harap kalian tetap semangat dalam belajar, tidak pernah bosan, tidak pernah malas untuk belajar. Nah, jangan lupa untuk mempelajari materi pelajaran kita pada minggu depan, yaitu tema 2, subtema 1. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang dibereskan alat tulisnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kita siap-siap untuk pulang. Baik, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.